mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Menurut saya ini agak lucu sekali karena pada saat lalu Pak Jokowi itu kayaknya sudah ingin sekali ya menjadi ketua umum PSI. Itu bahkan dari DPP PSI di DKI Jakarta itu inginnya PSI itu dipimpin oleh Pak Jokowi. Tetapi saat ini sangat berbeda sekali ya. Bahkan ketika Kaisang mendaftar sebagai calon ketua umum PSI untuk periode 2025-2030, itu ternyata Pak Jokowi tidak mendaftar. Ya memang pada saat lalu itu rame ya, masa sih anak dan bapak akan berkompetisi menjadi ketua umum PSI, bahkan juga seperti itu narasinya ya. Tetapi ternyata tidak. Dan Kaisang yang saat ini maju sebagai ketua umum PSI. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu, Kaisang bilang Jokowi tak maju jadi ketum PSI. Nggak mungkin bapak anak berkompetisi. Nah, apakah terkait hal ini nggak mungkin bapak anak berkompetisi? Sebenarnya Pak Jokowi itu menginginkan menjadi ketua umum PSI. Tetapi gara-gara Kaisang juga masih tetap ingin menjadi ketua umum PSI, akhirnya Pak Jokowi mengalah. Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas Kaisang pada saat lalu itu sudah mendaftarkan maju sebagai calon ketua umum PSI. Bahkan yang cukup unik, ketika Pak Jokowi akan maju setidaknya sebagai ketua umum PSI, itu bara JP pendukung Pak Jokowi itu juga akan mengkaji ulang dukungannya kepada Pak Jokowi. Jadi memang sangat sulit sekali ya, maju mundur kena lah menurut saya ya. Ketua umum partai PSI Kaisang mengatakan sudah berkomunikasi dengan ayahnya Jokowi soal kans sang mantan presiden mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI. Kaisang memberikan sinyal bahwa Jokowi tak akan maju menjadi kandidat ketua umum partai. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Ucap Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI. Ya anak muda ya, anak mudanya ya anaknya sendiri, Kaisang dan juga Gibran. Menurut saya itu, yang lainnya sih kayaknya nggak bakalan ya. Seperti halnya putusan MK yang pada saat lalu menjadi kontroversi, itu konon katanya juga untuk anak muda. Tetapi anak mudanya siapa? Ya Gibran itu. Gibran anak dari Pak Jokowi, Kaisang anak dari Pak Jokowi, menantu dari Pak Jokowi yang pengambil alih 40 tersebut ya. Jadi ini sangat wow sekali. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Dia juga menyebut tidak mungkin ayah dan anak bersaing memperebutkan posisi yang sama. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Nggak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi, kata dia. Adapun Kaisang resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI kemarin. Putra bungsu Jokowi itu merupakan petahana dan telah memegang posisi pucuk pimpinan partai sejak 25 September 2023. Artinya baru 2 tahun saja ya, 2 tahun menjadi ketua umum dari PSI dan saat ini akan maju lagi sebagai ketua umum. Nah, saya kadang-kadang juga heran ya, pada saat lalu kenapa juga itu juga secara tiba-tiba ya, kemungkinan untuk mendongkrak suara PSI itu sendiri ya. Tetapi kenyataannya apa? Walaupun Kaisang sudah menjadi ketua umum partai politik yaitu dari PSI, itu bahkan pada pileg yang lalu juga tidak bisa menaikkan suara dari PSI itu sendiri. Terbukti saat lalu walaupun sudah didukung oleh Pak Jokowi, anaknya Kaisang sudah menjadi ketua umum, pada pileg
itu masih di bawah 3%, artinya belum bisa masuk di parlemen. Nah, menurut saya dari situ sudah terbukti lah, yaitu nama Pak Jokowi itu sudah tidak berpengaruh lah pada Pilpres yang lalu ya. Terbukti PSI itu sendiri juga masih mendapatkan di angka 3% ke bawah. Walaupun pada saat lalu baliho-balihonya di mana-mana, spanduk-spanduknya di mana-mana, tetapi juga belum bisa masuk ke parlemen dan lain sebagainya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Sisa-sisa relawan Jokowi ini lucu-lucu ya. Satu sisi PSI ingin agar Jokowi ikut pencalonan ketua umum sekaligus melahirkan calon ketum boneka. Satu sisi ngaku-ngaku tidak yakin maju sebagai ketum PSI. Semua informasi diborong mereka. Mereka yang membuat, mereka yang klarifikasi. Produktif sekali. Relawan tidak yakin Jokowi akan maju jadi ketum PSI. Ya, seperti itulah. Padahal kalau kita lihat PSI itu sendiri menginginkan Pak Jokowi maju sebagai ketua umum PSI. Tetapi ternyata pendukung-pendukung yang lainnya kayaknya juga berseberangan, bahkan menolak kalau Pak Jokowi maju sebagai ketua umum PSI. Seperti contoh Bara JP. Bara JP pada saat lalu juga akan mengkaji ulang dukungannya kepada Pak Jokowi bila Pak Jokowi masuk dalam bursa calon ketua umum PSI. Karena Bara JP itu terbentuk dari berbagai macam partai politik. Konon katanya seperti itu. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari Kisabdo, jangan percaya relawan yang ngemis-ngemis jabatan. Ya, yalah hidupmu habis hanya ngurusin Jokowi doang. Itu kan partai bohongan. Banyak dramanya, malah bingung sendiri. Ah, dah biasa, sen kiri belok kanan. Biar kelihatan rame, soalnya mau ketuanya siapapun. Partai ini nggak ada yang gubris ya. Berarti pada saat itu hanya gimmick-gimmick saja ya. Ketika Pak Jokowi ingin maju sebagai ketua umum PSI itu hanya gimmick-gimmick saja. Tetapi sampai saat ini pun juga yang mendaftar sebagai ketua umum PSI ya hanya beberapa saja. Artinya masyarakat juga tidak tertarik lah untuk menjadi ketua umum PSI. Ya apalagi juga anaknya Kaisang maju ya. Jadi menurut saya sudah mundur secara tertib lah. Menurut saya yang menjadi ketua umum PSI ya Kaisang lagi kalau menurut saya ya. Kaisang pastikan Jokowi tak daftar caketum PSI. Yang satu lagi juga pengen si Pak Mul bikin partai baru aja. Lebih aneh lagi mengapa media maupun netizen selalu memberikan kesempatan untuk antek PSI ya. Kalau kita lihat dari sini ya, relawan akan kaji ulang posisi dukungan jika Jokowi maju jadi ketum PSI. Relawan Bara JP akan mengkaji ulang posisinya sebagai pendukung Presiden ke-7 Jokowi jika Jokowi memutuskan maju sebagai ketua umum PSI. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketum Bara JP UJ. UJ awalnya menyampaikan pihaknya sebetulnya mendukung Jokowi bergabung ke partai politik, terlebih kata dia jika itu partai PSI. Kami masih tetap dengan sikap kami, sebetulnya kami setuju beliau bergabung dengan partai politik, terlebih jika itu PSI, kata UJ saat dihubungi pada 18 Juni. Namun, ia mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang sikap jika Jokowi maju sebagai ketum PSI. Alih-alih anggota partai, ia menuturkan alasannya karena anggota Bara JP terdiri dari banyak partai politik. Ya, seperti itulah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.